Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana di dalam program ini saya akan selalu membahas mengenai hubungan, keberuntungan, bisnis, dan lain-lain sebagainya. Di dalam episode kali ini juga saya akan membahas sesuatu hal di mana kita sudah pernah bahas di episode-episode sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menjadi seorang bintang. Bagi Anda yang belum pernah dibahas sebelumnya tentang show Anda, maka mungkin di dalam episode kali ini kita akan bacakan. Nah, bagi Anda orang-orang yang belum, mungkin saya akan menampilkan beberapa tentang kesimpulan mengenai show-show yang ada sebelumnya. Ya, mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk tahun 2025 sendiri, kita tahu ini adalah tahun ular kayu. Di mana kalau di dalam namanya tahun ular, sebenarnya ini adalah tahun yang sangat baik sekali ketika orang ingin memulai di dalam media sosial, ataupun orang yang ingin lebih dikenal lagi. Karena tahun ini adalah tahun yang cukup baik sekali ketika mereka ingin menampilkan diri mereka untuk dilihat oleh orang lain. Akan tetapi, di dalam namanya tahun ular kayu, maka orang-orang yang ingin menampilkan segala sesuatu tentang diri mereka, maka mereka harus bisa menunjukkan komitmen terhadap diri mereka sendiri. Bagaimana cara mereka melakukan sesuatu dengan cara teratur, dan juga bagaimana cara mereka mempunyai sebuah rencana yang baik, sehingga mereka dapat terus berkesinambungan berada di dalam layar kaca dan juga di dalam media sosial. Nah, khusus di dalam tahun 2025, kita bisa melihat tahun 2025 karena ini adalah tahun ular, maka harus ada sesuatu yang berbeda yang dapat Anda tampilkan di dalam tahun 2025 ini. Anda tidak dapat menampilkan sesuatu hal yang biasa karena peluang-peluang yang ada ini jauh lebih tersembunyi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bila Anda ingin memanfaatkan secara keseluruhan tahun 2025, maka pastikan Anda dapat mengambil sesuatu hal yang menjadi spesifik dari diri Anda dan bisa Anda menampilkan sesuatu hal yang hanya Anda bisa melakukannya. Sehingga itu akan menjadi sebuah keunikan bagi diri Anda dan Anda mempunyai suatu pengikut yang setia yang akan menonton setiap kali untuk program-program Anda. Nah, mari kita lihat apa saja panduan yang harus kita lakukan di dalam tahun 2025. Di dalam tahun 2025 ini, maka adalah sesuatu yang ditandai dengan adanya namanya roller coaster. Kita tahu di dalam namanya media sosial ada beberapa orang yang dengan sangat cepat sekali mereka dapat terlihat, dengan sangat cepat sekali mereka viral, akan tetapi mereka dengan cepat juga mereka akhirnya menjadi tidak dikenal lagi. Kita juga dapat melihat beberapa mungkin orang tokoh-tokoh yang dulunya ternyata menjadi seorang yang dikenal dan ternyata mereka tidak siap dan akhirnya mereka sekarang ini menjadi tidak siapa-siapa. Nah, di dalam tahun 2025 ini, terutama di dalam tahun ular, maka bagi Anda yang tidak mempersiapkan diri Anda, maka walaupun Anda mendapatkan suatu kesempatan, mendapatkan namanya suatu sorotan, maka sorotan tersebut tidak akan menjadi sesuatu hal yang berguna ataupun berdampak bagi diri Anda. Berdampak bukan hanya dari sisi materi, berdampak juga bisa berarti Anda dapat berdampak terhadap namanya promosi, karir, dan lain-lain sebagainya, juga tentang namanya hubungan. Nah, untuk yang pertama, kalau kita melihat dari segi namanya roller coaster, bagi beberapa orang yang ingin masuk ke dalam suatu niche tertentu, mungkin ada beberapa orang yang merasa dirinya kalah dengan seseorang yang sudah maju lebih dulu di dalam media sosial. Hal tersebut janganlah Anda takuti, karena tahun 2025 ini adalah tahunnya roller coaster. Artinya, ada beberapa orang yang sudah dikenal sebelumnya akan menjadi lebih turun dibandingkan sebelumnya. Sehingga mereka sudah dikenal pada akhirnya bisa menjadi tidak dikenal lagi. Karena bisa jadi konsepnya hanyalah hal-hal yang sama. Akan tetapi apabila Anda menimbulkan sesuatu hal yang baru, yang menimbulkan sesuatu hal yang ingin sesuatu orang yang ingin dilihat, maka Anda dapat lebih bisa dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Nah, oleh karena itu, bagi Anda yang ingin memulai, maka ini adalah saatnya. Tentunya dengan adanya persiapan. Kebanyakan dari beberapa orang yang ingin masuk di dalam media sosial, mereka hanya ingin membuat satu postingan, satu konten, postingan suatu isi, tetapi mereka tidak mempunyai suatu konsep yang jelas untuk secara jangka panjang. Nah, inilah harusnya sesuatu yang dihindarkan di dalam tahun 2025. Konsep yang jelas menjadi suatu kunci keberhasilan di dalam tahun 2025. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang sudah berkecimpung sebelumnya di dalam media sosial dan sudah dikenal ataupun sudah viral sebelumnya? Bagaimana cara mereka untuk bisa mempertahankan pendapat atau bisa mempertahankan keberadaan mereka di dalam media sosial? Maka kunci yang kedua adalah uniqueness. Anda menampilkan sesuatu hal yang baru, sesuatu hal yang unik yang hanya ada pada diri Anda. Bisa jadi Anda tetap menggunakan cara-cara lama, tetapi Anda ubah
konsep tema tempatnya, sehingga Anda menjadi sesuatu konsep kemasan yang baru. Lalu yang kedua, Anda bisa mengganti cara Anda untuk berbicara. Itu bisa menjadi sesuatu hal yang baru juga. Pastikan cara Anda bukanlah cara-cara yang kebanyakan orang sering melakukannya. Yang ketiga, bisa jadi Anda menggunakan kostum tertentu. Atau Anda juga bisa menggunakan gimmick-gimmick tertentu supaya Anda bisa terlihat berbeda. Kunci di dalam media sosial adalah bagaimana cara Anda tampil bisa berbeda sehingga Anda menjadi suatu tontonan yang menarik untuk orang ikuti dan orang lihat. Lalu yang ketiga adalah content aware. Artinya, ketika Anda di dalam media sosial, orang-orang zaman sekarang ini adalah orang-orang yang sudah pintar. Sehingga mereka akan mencari suatu konten-konten di dalam media sosial yang bukan hanya menghibur mereka, tetapi juga ada isinya. Artinya, ada sesuatu yang mereka dapatkan di sana, baik dari pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sangat penting sekali ketika Anda tampil di dalam media sosial, apa yang ingin Anda lakukan untuk di dalam edukasi kepada masyarakat ataupun kepada para netizen. Sesuatu hal yang sangat simpel sekali, tetapi Anda bawakan dengan cara yang menarik akan menjadi sesuatu hal yang akan diminati oleh banyak orang. Sesuatu hal yang mungkin Anda anggap biasa, tapi ini di dalam bentuk edukasi, maka ini akan menjadi sesuatu hal yang akan dicari oleh banyak orang. Contohnya, saya akan berikan sesuatu hal yang mungkin kelihatan simpel banget, kelihatan sesuatu hal yang sangat mudah, tetapi ternyata banyak orang yang akan mencari. Misalkan, menghidupkan laptop, ataupun juga menghidupkan mobil tertentu. Cara untuk menghidupkan mungkin ada banyak orang yang dulunya mungkin menggunakan dengan mobil yang berbeda, dengan cara yang berbeda, sehingga dengan adanya mobil-mobil yang baru, generasi baru, tipe baru, maka mereka mencari bagaimana sih caranya, sehingga mereka tidak perlu belajar ataupun bertanya kepada orang lain. Ataupun mereka yang ingin mencari referensi sebelum membeli mobil-mobil tersebut. Begitu juga dengan cara, misalkan Anda menampilkan dengan laptop-laptop yang baru, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka cari, apa yang harus mereka ketahui sebelumnya mereka untuk membeli dari misalkan distributor dari perusahaan-perusahaan laptop tersebut. Nah, oleh karena itu, apabila Anda di dalam tahun 2025, Anda mampu menampilkan sesuatu yang ada edukasinya, membagikan sesuatu pengetahuan, membagikan sesuatu namanya referensi, yang dapat Anda beritahukan kepada masyarakat luas di sana, yang dapat membawa dampak bagi kehidupan mereka, maka Anda menjadi seseorang yang layak untuk dinantikan dan layak untuk dicari, sehingga Anda bisa menjadi lebih dikenal lagi. Kunci dikenal ini bukan hanya bisa bermanfaat bagi Anda di dalam media sosial, tapi juga dapat bermanfaat bagi Anda di dalam perusahaan, karena di dalam perusahaan Anda menjadi orang yang mudah untuk dicari, mudah untuk diajak kerjasama, sehingga Anda mudah juga untuk dinaikkan atau dipromosikan. Nah, inilah kunci-kunci yang harus Anda tanamkan kepada diri Anda supaya Anda menjadi layak menjadi bintang, sehingga Anda mampu lebih dikenal lebih banyak orang lain lagi. Nah, bagaimana pengaruh dari SEO-SEO-nya? Maka pastikan Anda jangan kemana-mana karena kami akan bahas sesaat lagi. Tetap di dalam program Roni Metafisika, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, tadi kalau misalnya kita sudah menyaksikan bagaimana caranya Anda berperilaku atau Anda menampilkan sesuatu yang terbaik pada tahun 2025, tentunya untuk bisa menjadi seorang bintang atau menjadi seseorang yang dikenal. Nah, mari kita lihat bagaimana SEO-SEO tersebut bisa berinteraksi sehingga mereka bisa berpenampilan terbaik dan bisa menjadi seorang bintang. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, untuk yang pertama kita akan melihat yang sebelum-sebelumnya belum pernah dilihat adalah SEO monyet. Nah, mungkin saya akan memberikan rekapan bagi yang sebelum-sebelumnya yang belum pernah melihat dari program ini, bahwa masih ada SEO tikus yang penuh dengan optimis, kemudian SEO kerbau yang harus dengan kerja keras, yang harus mereka lihat dengan kemauan yang kuat, lalu ada SEO macan yang harus dengan keberanian mereka, lalu SEO kelinci, bagaimana berpenampilan dan memilih diksi yang baik, lalu kemudian SEO naga yang jauh lebih bisa dipercaya dengan adanya hubungan yang baik. Kemudian ada SEO ular, bagaimana cara mereka melakukan strategi dan mereka bisa melakukan secara terpola. Kemudian ada juga SEO kuda. SEO kuda ini mereka yang harus melakukan dengan penuh semangat dan juga penuh gairah. Lalu kemudian ada SEO kambing,
di mana mereka menyampaikan sesuatu nilai yang lebih. Nah, untuk orang bersio monyet ini adalah orang-orang yang juga termasuk spesial. Karena di dalam tahun 2025 ini adalah tahun tempaan bagi orang-orang bersio monyet, sehingga mereka ini harus bisa menjadi seseorang yang dapat lebih bergairah lagi, dapat lebih mau bisa bertindak lagi. Karena orang-orang bersio monyet ini dapat menjadi seseorang yang penuh dengan rencana. Nah, ini menjadi suatu titik balik bagi orang-orang bersio monyet, bagi Anda yang bukan hanya berencana saja, tetapi menjalankan rencananya. Karena bagi orang bersio monyet tentunya akan sangat mudah sekali mereka membangun namanya suatu rencana. Karena mereka ini adalah orang-orang yang cerdik. Karena itu yang paling terpenting bagi orang-orang bersio monyet di tahun 2025 bukan hanya memiliki rencana secara full, secara keseluruhan, tetapi bagaimana mereka menjalankannya dan mengevaluasinya menjadi lebih baik lagi. Ini adalah kunci bagi orang-orang bersio monyet. Apabila ingin menampilkan sesuatu di dalam media sosial, maka pastikan konsep yang Anda gunakan itu Anda terapkan dengan baik. Jangan malas untuk melakukan evaluasi karena ini adalah kunci kesuksesan bagi Anda. Yang kedua adalah strong execution. Jadi artinya adalah eksekusi yang kuat. Artinya ketika Anda orang-orang bersio monyet ingin menjalankan sesuatu di dalam media sosial, maka apapun yang Anda pikirkan, Anda jalankan. Kebanyakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang mungkin banyak yang strategis, Anda cuma berakhir di dalam buku ataupun tulisan-tulisan Anda, tetapi tidak menjadi sebuah aksi, sehingga tidak menjadi dampak ataupun menjadi materi tertentu. Nah, inilah sesuatu hal yang harus dihindari bagi orang-orang bersio monyet, karena ini akan sangat rugi bila Anda tidak melakukannya, karena mereka ini adalah orang-orang yang mampu bisa melakukannya dengan penuh rencana dan juga pastinya mereka ini sudah memikirkan akibat dampak buruknya juga. Lalu bagaimana tentang orang-orang yang berada di dalam perusahaan dan ingin menjadi lebih dikenal lagi? Maka pastikan mereka ini adalah orang-orang yang memiliki rencana secara terstruktur dan pastikan Anda membuat administrasi yang baik. Karena bagi orang-orang bersio monyet, strategi saja sebenarnya itu mereka sudah sangat bergairah. Akan tetapi, bagi atasan Anda, rekan kerja Anda akan dinilai dan dicari lebih banyak orang lagi apabila Anda melakukan administrasi secara baik. Maka pastikan Anda melakukan administrasi secara baik. Lalu berikutnya yang kedua adalah bagaimana Anda menjalankan sesuatu yang Anda sudah rencanakan. Kebanyakan kita belajar tentang namanya rencana. Kita belajar bagaimana kita menyusun strategi, tetapi kita lupa bagaimana kita menjalankan strategi tersebut. Sehingga strategi tersebut hanya berakhir cuma di kertas saja ataupun cuma berakhir di dalam layar untuk presentasi. Nah, inilah yang sangat dihindarkan ketika Anda berada di dalam perusahaan dan Anda ingin menjadi seseorang yang dikenal. Pastikan Anda menjalankan apa yang sudah Anda rencanakan. Lalu berikutnya, dari orang-orang bersio ayam. Nah, orang-orang bersio ayam ini adalah orang-orang seperti orang-orang bersio kelinci. Adalah orang-orang yang juga sangat menarik. Tetapi perbedaan yang paling utama untuk orang-orang yang bersio ayam, mereka ini adalah seorang yang ingin mendemonstrasikan. Seorang yang ingin dilirik oleh orang lain, tetapi dengan cara mengungkapkan. Misalkan, orang-orang bersio kelinci, mereka menggunakan pakaian-pakaian yang menarik sehingga orang terlihat dengan dia. Akan tetapi orang bersio ayam ini adalah orang-orang yang ingin dilihat. Sehingga mereka misalkan di dalam sebuah rapat, mereka akan cenderung mengeluarkan pendapat-pendapat sehingga orang melihat kepada dirinya apa orang yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Apabila Anda terlalu banyak menggunakan hal-hal tersebut, maka Anda akan dianggap adalah orang-orang yang NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Maka hati-hatilah ketika Anda menampilkan tentang diri Anda, bisa jadi itu menjadi sesuatu hal yang berlebihan dan akhirnya bisa menjadi sebuah kelainan. Inilah yang harus dihindarkan oleh orang-orang bersio ayam. Terutama ketika mereka ingin menampilkan ego mereka dengan sangat bergairah dan sangat antusias sekali untuk menampilkan ego mereka. Ini sangat hati-hati sekali. Lalu yang berikutnya adalah entis. Bagaimana mereka bisa mampu mengajak orang lain. Nah, ketika mereka mengajak orang lain, ini akan sangat berbeda dengan cara orang-orang di dalam bersio kelinci. Di mana mereka akan jauh lebih bisa mempush, lebih bisa mendorong orang lain untuk bisa mengikuti mereka. Contohnya, ketika mereka mengikuti sesuatu usaha tertentu dan usaha tersebut menurut dari orang bersio ayam ini adalah usaha yang baik, maka mereka akan ngotot sekali ketika mereka bertemu dengan orang lain, yuk ikut sama dengan saya karena saya sudah menjalankan ini dengan baik.
Mereka ini adalah orang-orang yang tidak kenal untuk namanya menyerah. Karena mereka ini adalah orang-orang yang sifatnya penuh dengan kepuasan apabila ada orang lain yang mengikuti mereka. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa orang-orang sio ayam ini adalah orang-orang yang haus materi. Sebenarnya bukan di sana. Karena orang-orang bersio ayam ini, dia akan sangat suka apabila ada orang yang ikut dengan perkataannya. Jadi, bagi orang-orang bersio ayam ini, pastikan Anda ketika mengajak orang lain, jangan sampai menjerumuskan orang lain. Hati-hati sekali, karena Anda mempunyai kemampuan tersebut. Lalu bagaimana dengan orang-orang berada di perusahaan supaya mereka dapat mendapatkan promosi atau mendapatkan peningkatan di dalam karir mereka? Maka pastikan ketika Anda berada di dalam perusahaan dan Anda mempunyai suatu keterampilan, pastikan keterampilan Anda dilihat oleh orang-orang yang akan memberikan promosi, yaitu misalkan atasan Anda ataupun orang terdekatan atasan Anda yang dapat melihat ternyata Anda mempunyai namanya suatu kemampuan atau keterampilan tertentu. Lalu ketika Anda mempunyai suatu proyek dan Anda menjadi seorang kepala atau tim dari mereka, maka pastikan ketika Anda mengajak mereka tidak dengan paksaan. Memang, apapun yang Anda sampaikan ini Anda mempunyai suatu namanya maksud baik. Akan tetapi maksud baik tersebut jangan sampai Anda paksakan sehingga orang merasa berkeberatan ketika mereka ikut kepada Anda karena mereka terpaksa dan Anda terus-menerus. Anda menjadi seseorang yang menyebalkan karena Anda terus-menerus mengajak mereka padahal mereka tidak mau. Gunakan dengan cara-cara yang berbeda. Karena Anda mempunyai kemampuan tersebut, tapi gunakan dengan cara yang berbeda, sehingga kesannya Anda menggunakan dengan cara-cara yang baru, pendekatan yang baru, sehingga orang tidak mencap Anda memaksa mereka. Inilah sesuatu hal yang dimiliki orang-orang bersio ayam, dan ketika mereka bisa menggunakan hal ini semua, maka mereka akan menjadi seseorang bintang yang akan dipercaya oleh perusahaan. Nah, nanti masih ada beberapa sio lagi yang akan kita bahas, maka pastikan Anda jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah masih di dalam Roni Metafisika, kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita mengenai bagaimana menjadi seorang bintang. Terutama bagaimana menjadi seorang bintang ini bagi orang-orang yang bersio yang belum sama sekali kita bahas. Yaitu dari orang-orang bersio anjing dan juga orang bersio babi. Mari kita lihat yang pertama dari orang-orang bersio anjing terlebih dahulu. Nah, bagi orang-orang bersio anjing, pada tahun 2025 ini adalah tahun-tahun yang sebenarnya cukup baik sekali untuk mereka. Sebenarnya tahun yang cukup baik untuk mereka ini bukan menjadikan diri mereka ini adalah seorang yang malas. Akan tetapi bisa menjadi sesuatu hal yang harusnya menjadi sebuah pemicu. Oleh karena itu bagi Anda orang-orang bersio anjing, pastikan Anda adalah seseorang yang mampu menampilkan bagaimana Anda bisa menampilkan cute Anda. Jadi bukan Anda melakukan sesuatu mimik tertentu, tetapi bagaimana Anda bisa tampil menarik, disukai oleh banyak orang, tetapi bukan dengan yang tampang seram, dengan tampang yang galak, Anda mendekati orang lain atau Anda bekerja sama dengan orang lain, pastikan diri Anda disukai oleh orang lain. Nah, ini adalah sesuatu hal yang menarik dari orang-orang bersio anjing. Sebenarnya mereka ini adalah orang-orang yang jauh lebih sebenarnya bisa disukai oleh perusahaan karena mereka ini adalah cenderung orang-orang yang sangat setia sekali. Nah, karena mereka sangat setia dan mereka ini cenderung berkata-katanya adalah berkata-kata yang tutur kata baik, tutur kata yang halus. Mereka ini menjadi seorang yang sangat suka sekali dicurhati. Sehingga ketika mereka dicurhati, orang tersebut akan bisa mau mendengar dan Anda menjadi teman terbaik mereka. Terutama bagi atasan Anda yang suka melakukan curhat kepada diri Anda. Dan ini juga akan bisa menampilkan sesuatu hal yang sangat baik sekali ketika Anda mau dipromosikan, karena orang akan cenderung mempromosikan orang yang terdekat dengan mereka. Maka jadilah orang yang paling dekat dengan atasan Anda. Walaupun Anda harus menerima banyak sekali keluhan-keluhan dan juga curahan hati dari atasan Anda. Lalu, bagaimana kalau di dalam media sosial Anda dapat menampilkan sesuatu curhatan dari orang lain? Anda menampilkan ada orang yang bercerita dengan saya seperti ini dan selanjutnya dan Anda menampilkan apa yang dilakukan orang tersebut, apa yang terjadi pada orang tersebut, maka Anda menampilkan seolah-olah dari sudut pandang Anda melihat orang lain, bagaimana cara Anda mendengarkan
orang lain bercerita. Itu adalah sesuatu hal yang menarik. Contohnya, ketika di dalam media sosial Anda bercerita, ada suatu saat Anda sudah sangat letih sekali ketika Anda pulang bekerja. Dan ketika Anda sudah sangat letih, ada seorang teman yang datang kepada Anda dan bercerita macam-macam keluhan tentang pekerjaan di kantor. Kita tahu bahwa pekerjaan di kantor mungkin ada banyak sekali, tidak mungkin 100% itu akan lancar, tetapi mungkin ada beberapa tantangan. Nah, ketika mereka menyampaikan tantangan, bagi orang bersio anjing, saya pun juga memiliki tantangan. Tetapi orang bersio anjing tidak akan sampai hati membicarakan hal itu kepada orang lain. Sehingga cenderung lebih menerima, sehingga apa yang terjadi? Maka orang bersio anjing ini akan menjadi lelah secara mentalnya. Maka hati-hati kepada Anda, jadi lakukan namanya mental healing supaya Anda tidak menjadi tumpukan sampah. Yang kedua adalah time base. Jadi time base ini adalah bercerita bagaimana perjalanan hidup Anda. Jadi apabila Anda ingin menampilkan sesuatu di dalam media sosial, tampilkanlah perjalanan hidup Anda yang ingin dilihat oleh orang lain. Tentunya Anda tidak perlu menampilkan sesuatu hal yang Anda juga tidak nyaman. Tentukan saja apa saja hal-hal yang nyaman dan Anda ingin tampilkan dan dilihat oleh orang lain. Ini adalah sesuatu keuntungan bagi orang-orang bersio anjing karena mereka ini adalah menjadi orang-orang yang akan dicari bagi orang lain. Nah, jadi pemirsa, kalau misalnya Anda adalah orang bersio anjing dan terutama Anda berada di dalam namanya perusahaan dan Anda ingin dilihat, maka pastikan Anda itu juga ikut diuji oleh waktu. Jadi jangan sampai Anda menjadi seseorang yang hanya matang secara karbitan. Jadi Anda juga pastikan Anda mau mengikuti sebuah prosesnya. Itu adalah kekuatan dari orang-orang bersio anjing. Dan yang terakhir adalah orang-orang bersio babi. Untuk orang bersio babi adalah orang-orang yang sangat menikmati kehidupan. Sehingga ketika menampilkan di dalam media sosial, dan ini juga pasti banyaknya dicari, adalah bagaimana seorang bersenang-senang. Jadi kalau misalnya sekarang di dalam media sosial banyak sekali yang menampilkan konten-konten mengenai berpergian atau berpelesiran, maka orang-orang bersio babi ini adalah orang-orang yang sangat cocok. Karena raut wajah atau mimik wajah Anda menimbulkan sesuatu rasa kepuasan dan kelegaan di mana orang-orang mencari hal tersebut ketika mereka berpergian atau berwisata. Jadi, bagi orang-orang bersio babi, manfaatkan kelebihan Anda untuk bisa menikmati sehingga Anda membagikan hal tersebut menjadi sesuatu hal yang diimpikan oleh banyak orang ketika mereka ingin berpergian atau berwisata. Tentunya bagi orang-orang bersio babi tidak akan menjadi suatu kesulitan ketika mereka untuk menikmati apapun hal-hal yang menarik. Ketika mereka melakukan sesuatu hal untuk activity yang menarik, mereka menghabiskan uang mereka, mereka membelanjakan uang mereka, itu menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat menggembirakan dan itu sangat mudah bagi orang-orang bersio babi. Akan tetapi, ketika Anda menampilkan untuk membelanjakan dari uang Anda atau materi Anda terhadap produk tertentu, pastikan Anda membawa materi tersebut dan membelanjakan materi tersebut untuk tujuan hal yang baik. Jangan sampai Anda membujuk orang lain untuk menghabiskan uang mereka hanya demi untuk kesenangan sesaat. Yang lebih parah, ketika Anda bercerita tentang investasi. Dan ketika Anda bercerita tentang investasi, Anda membelanjakan uang Anda untuk investasi. Dan ketika Anda mengajak orang lain, Andalah yang mendapat banyak keuntungan. Dan kemudian Anda keluar, orang lain mengalami namanya kerugian. Nah, skema-skema tersebut banyak sekali yang terjadi ada di dalam negara ini dan juga di dunia ini ada banyak sekali. Maka Anda harus selalu berhati-hati dan Anda jangan terjebak di dalam permainan tersebut. Yang kedua adalah tentang contentment. Bagaimana Anda bisa puas terhadap diri Anda. Contoh yang paling baik adalah bagaimana cara Anda untuk menikmati makanan. Tentunya sangat mudah sekali di dalam media sosial untuk membuat suatu konten-konten mengenai tentang makanan. Bagaimana Anda menikmati makanan, mereview makanan. Akan tetapi, namanya makanan pastinya akan ada pro dan kontra. Apabila Anda merasa hal tersebut ternyata tidak enak atau tidak menarik bagi Anda, maka Anda dapat menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih netral dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lebih menjurus dan menjatuhkan orang lain. Kita tahu bahwa banyak sekali kalau misalnya orang-orang yang ingin menjatuhkan orang lain dengan memberikan rating ataupun juga review yang buruk. Tetapi tentunya Anda akan dibenci oleh banyak orang. Nah, pastikan Anda orang-orang bersio babi tidak melakukan hal tersebut. Lalu, bagaimana tentang orang-orang yang berada di dalam perusahaan?
tentunya dalam perusahaan Anda tidak bisa melakukan namanya berpergian di dalam perusahaan. Nah, bagaimana cara Anda menikmati pekerjaan Anda? Inilah sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan bagi Anda untuk bisa dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh atasan, bagaimana Anda bisa menikmati pekerjaan Anda dengan padatnya jadwal yang ada. Ini adalah suatu juga kelebihan bagi orang-orang bersio babi, karena mereka mampu untuk membuat dirinya senang di dalam kondisi yang kurang menyenangkan, membuat dirinya nyaman di dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi Anda dapat membagikan hal itu kepada teman-teman Anda dan bagaimana Anda bisa puas terhadap hal-hal yang dapat disyukuri sebenarnya tapi banyak dilupakan oleh orang lain. Nah, pemirsa, kita sudah membahas 12 show ya, bagaimana cara mereka untuk bisa menjadi seorang bintang supaya mereka bisa menjadi lebih dikenal lagi. Nah, oleh karena itu pastikan Anda selalu, kita akan membagikan topik-topik lainnya, Anda selalu pantengin program Roni Metafisika karena kami akan selalu membahas mengenai keberuntungan, bisnis, kehidupan, dan lain-lain sebagainya. Akhir kata dari saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa pada episode berikutnya.